Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di segmen Chit Chat Crypto. Kali ini kita akan ngobrol yang lebih santai, tapi tentu saja berbobot ya. Mudah-mudahan sih berbobot yang disampaikan. Nah, di kesempatan kali ini saya mungkin sendiri ya, nggak dengan rekan atau ya salah satu teman bicara saya ya. Jadi ya kita bakal bahas yang lebih santai, yang lebih ngobrol-ngobrol, tapi yang istilahnya sekaligus memberikan edukasi atau mungkin ya tambahan informasi lah ya buat teman-teman. Dan tadi saya sempat memberikan pertanyaan ya melalui community post. Ada beberapa yang saya lihat menarik dan akan kita coba discuss, tapi saya nggak janji bisa discuss semuanya. Paling tidak kita bisa discuss ya maybe 2-3 lah ya. Oke, ini ada dari Putriyanti, menarik juga ya seputaran cara trading for living. Nanti kita coba discuss juga. Pertama, satu yang menarik perhatian saya, dan ini kebetulan juga pengen sharing lah ke teman-teman ya, dari Kak Maria Sinaga. Anyway, thank you Kak Maria atas supportnya selama ini ya. Ini adalah salah satu viewers dengan komentar yang sangat luar biasa. Biasanya sangat support kalau ada haters ya. Thank you Kak Maria. Halo kok, udah lama aku tunggu sesi ini. Tolong bahas kok beda mindset kita trading dan investing. Kadang aku suka bingung soalnya bedain cara berpikir trading dan investing. Lalu mana yang lebih profit? Apakah trading or investing? Thanks Kevin. Happy weekend. Oh ya, kalau boleh sharing juga tentang sharing juga strategi Kevin di market kondisi saat ini. Itu aja cukup. Oke, ini kedua pertanyaan sih Kak. Berarti ya harusnya cukup ya. Nah oke, buat ini sebenarnya saya udah bikin ya, sebenarnya ini bukan Udemy ya, ini iklannya Udemy gitu. Saya udah sharing ya seputar study time. Jadi ini ada playlistnya di YouTube channel saya, tinggal klik aja di bagian playlist ya. Salah satu yang pertama yang saya bahas dan menurut saya paling penting untuk viewers atau teman-teman trader yang baru memulai terjun di financial market adalah pahami dulu perbedaan antara investor dan trader ya. Ini sebenarnya lebih ke arah mindset sih, gimana cara berpikir kita yang benar gitu loh. Karena to be honest, kalau kita ngelihat kondisi market ya, ini kalau kita ngelihat kondisi market ini nggak gampang ya buat seseorang itu untuk punya dua mindset sekaligus. Butuh waktu dan butuh latihan. Karena bagi saya gini, kalau kita memandang ya antara trader dan investor itu sama aja kayak dua orang yang memandang ke arah yang berbeda ya. Jadi satu, kalau dia ngecek chart sebagai seorang trader, cara pandang dia pasti berbeda. Begitu pula dengan seorang investor. Nah masalahnya adalah kalau satu orang mau jadi dua-duanya, dia harus bisa memisahkan antara cara metode analisis dan metode transaksi between trader dan investor. Sehingga kalau saya biasa mensiasatinya adalah dengan punya dua account. Yang satu account untuk investing, yang satu lagi account untuk trading ya. Biasanya trading saya pun dilakukan di futures atau pasar derivatif ya. Dan ya sebenarnya teman-teman analisis di sini menurut saya akan sangat sulit ya kita sebagai seorang trader atau seorang investor, terutama pada saat kita mau eksekusi. Karena ketika kita analisa, sebagai contoh teman-teman pasti tahu beberapa waktu lalu saya sempat nge-share ya, saya lagi posisi short terhadap Bitcoin, but at the same time kita pasti dari sisi investor harus berpikir juga bahwa kita nggak bisa predict 100% di manakah bottom dari suatu market. Jadi kalau misalnya marketnya turun terus-menerus, kita nggak bisa pastikan, nggak bisa diprediksi dan nggak bisa diperkirakan. Even seseorang yang kalau teman-teman ingat dulu ya, setahun yang lalu itu Robert Kiyosaki, waktu market Bitcoin pertama kali crash, dia berkata kalau harganya bisa turun sampai ke 23.000. Sebenarnya dia nggak ngomong blak-blakan, dia bilang kayak 23.000 gitu, tapi lebih kayak see you in 23,000 and I will buy the dip, dia bilang kayak gitu. Dan ternyata nggak sampai 23.000 ya, lowestnya itu hanya di 30.000, lalu marketnya rebound, which means ya dia ketinggalan gitu loh. Dan itu menurut saya prinsip yang kita perlu pahami juga, bahwa nobody can time the market atau nobody can nobody can set the bottom of the market price gitu. Nah, oleh karena itu ada sedikit perbedaan pola pikir dengan trader dan investor. Kalau trader di sini sometimes kita itu bisa melihat beberapa indikasi seperti reversal ya, bisa terjadi terhadap si market tersebut. Tapi yang paling penting adalah seorang trader itu tugasnya adalah follow the trend, which means kalau kamu trader, kamu bakal ngelihat market ini as a downtrend. Dan kalau misalnya kita berpikir ini downtrend, berarti kalau following the trend, posisi yang akan kamu lebih sering ambil adalah posisi short
Artinya sebisa mungkin kita cari harga setinggi mungkin ya, atau dekat-dekat dengan area resistance, kemudian kita short. Dan itu adalah hal yang wajar dilakukan sebagai seorang trader, karena balik lagi, follow the trend. Tapi di sisi lain, kamu sebagai investor, kamu harus bisa memperkirakan di manakah sebetulnya menjadi area terbaik untuk melakukan akumulasi. Dan itulah yang menjadi problem atau tantangan antara trader dan investor, ya. Sebagai contoh di sini, saya sedikit discuss soal trading saya ya. Saya ada short BTC di kisaran area $36.100. Saya share itu di 6 Mei 2022. Stop loss placement di something, nah ini intinya saya entry short dan masih running till now ya, $36.000 itu saya entry shortnya. Terus di sisi lain, saya sempat melakukan taking profit ketika harganya ketika di tanggal 10 Mei 2022 ya. Jadi sekitar 4 hari setelahnya saya take profit dari $36.000 ke $30.000, which means sekitaran 6.000 range-nya. Saya TP 50% dari posisi yang saya ambil. Misalnya saya entry short Bitcoin dengan value let's say 0,1 Bitcoin atau 0,01 Bitcoin atau maybe 0,0001 Bitcoin di short pada market futures, and then sudah saya take profit setengahnya gitu loh. Jadi kalau misalnya saya entry-nya 1, berarti saya udah TP 0,5 Bitcoin. Simpelnya begitu ya teman-teman. Dan saya maintain sisa posisi saya stop loss-nya dalam keadaan profit di 34.500. Dan kalau teman-teman tahu yang terupdate-nya itu di $32.700. Saya sering banget mention di YouTube channel saya ya. Dan reason-nya saya jelaskan pada update today. Yang pasti salah satu reason-nya adalah karena saya personally ngelihat memang ada potensi market Bitcoin itu menemukan level atau area supportnya di kisaran range 30.500. Bukan berarti saya yakin market bakal langsung rebound. Sehingga di sini untuk melakukan mitigasi atau mengantisipasi resiko yang tidak kita inginkan, saya melakukan pembelian itu dengan sistem DCA. Kalau kalian lihat, pertama waktu di harga $40.000 saya masuk 10%. Ya, saya beli. Jadi misalnya saya siapkan investment, persiapan investment saya untuk Bitcoin misalnya 100 juta. Berarti saya beli dulu itu 10 juta di harga $40.000. Dan begitu dia turun di 30.500, kita ngelihat ada potensi. Kita bukan berbicara saya menebak ya. Saya bukan menebak kayak potensi bottomnya, atau saya menebak kayak ini bakal jadi bottomnya nih. Enggak. Saya lihat potensi reversal ketika market start sideways, dan kita sama-sama lihat ini berdasarkan Wyckoff distribution scheme ya. Kalau kita lihat ya, wait a second everyone, saya kecilin dulu biar kelihatan. Nah intinya kalau kalian lihat ya, ini teori-teori kayak Wyckoff, Dow Theory itu sometimes bisa kita gunakan untuk dimanfaatkan menjadi teori dasar daripada kita melakukan trading gitu ya. Dan kalau misalnya Wyckoff sendiri di sini, bukan berarti ini mirip, bukan berarti ini kayak ini di bawah sini, oke ini 1, ini 2, ini berarti ini 2, ini 3, terus ini 3, berarti distribusi, terus dia turun, terus ada trend continuation, sideways di sini, terus dia turun, berarti kita sekarang lagi di sini. Antara kita lagi turun atau lagi berpotensi membentuk sideways. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mungkin awam, dia ngebandinginnya kayak, oh ini mirip nih, berarti lagi fase distribusi nih, atau fase akumulasi. Gak gitu ya teman-teman, tapi kita lebih ke arah berdasarkan teori yang di-share sama si Wyckoff sendiri, menyatakan kalau misalnya market lagi sideways, itu kecenderungan sedang berada di accumulation phase. Pertanyaannya adalah apakah saat ini kita sudah sideways? Jawabannya belum. Kalau kita turun time frame, lihat di time frame kecil, ya jelas ini kita bisa bilang sideways ya. Jadi satu range, dia cuma bolak-balik dong, mondar-mandir. Akan tetapi kalau kita berbicara pada time frame yang lebih besar, ini masih belum ya terhitung sebagai fase sideways. Kalian bisa lihat bagaimana sideways terjadi pada saat di kisaran Mei tahun lalu, itu sekitar 66 hari. Saat ini kita baru jalan sekitar 10 harian, which means kalau memang ini sideways masih ada 50 hari lagi. Even kondisi yang terakhir aja di 40.000 dengan 48.000 itu 90 hari sideways. Jadi sorry teman-teman, keselak ya. terlalu semangat. Jadi intinya kalau kita menilai dari situasi yang saat ini terjadi, kita cuman menilai ini atas potensi bisa terjadi yang namanya bullish reversal, dan disitulah saya memanfaatkan. Bukan berarti saya beli langsung banyak, saya pun belinya cicil, karena balik lagi guys, nobody
can nobody can time the bottom. Itu artinya tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa benar-benar memperkirakan precisely. Semua itu hanya based on data. Dan kalau misalnya teman-teman mau, nanti di next video saya bakal share satu data yang menurut saya cukup menarik, dan ini bisa banget kita jadikan sebagai acuan untuk melihat sejauh mana Bitcoin akan berpotensi drop. Dan kalau teman-teman setuju, make sure kalian type yes di kolom komentar. Alright. Nah, pertama saya entry 10% di sini ya. Dan saya entry lagi di spotnya itu 15% ya. Nah, sejujurnya guys, ini susah banget. Kenapa? Di satu sisi as trader saya sedang short Bitcoin, tapi di satu sisi sebagai investor saya menilai ini ada potensi harga murah atau potensi harga bottom, sehingga saya melakukan pembelian. Sehingga total saya beli itu di 25% dengan average price jadi di kisaran area 34.000. Nah, ini adalah langkah yang saya lakukan untuk meminimalisir resiko. Balik lagi, karena kita tidak tahu pasti sejauh mana Bitcoin itu bisa drop dan sejauh mana istilahnya ya intinya itu ya, semurah mana Bitcoin bisa drop, dan itulah yang menjadi pertimbangan utama saya dalam melakukan DCA. Dan saya rasa itu juga menjadi reason kita ya, bagi teman-teman yang paham soal DCA. Dan inilah ya yang terjadi everyone. Jadi buat Kak Maria, sejujurnya kalau strategi saya mungkin berada di stage ini butuh waktu yang cukup lama, karena kadang kita masih bias, dalam artian di sini secara trader kita menilai bahwa trennya masih turun, which means posisi yang ada di otak kita adalah short. Nah, di sisi lain ada pemikiran kalau misalnya market masih bisa turun, kenapa harus beli di harga segini? Nah, itu dia challenge-nya yang paling susah di situ. Makanya saya bilang ini tuh seperti dua orang yang melihat ke dua arah yang berbeda. Yang satu menilai ini masih turun, bisa dia manfaatkan, tapi di satu sisi dia lihat ini sudah cukup murah ya. Dan selain saya menggunakan teori-teori tersebut, kalian bisa lihat dari Dow Theory, di mana accumulation phase itu biasa ditandai dengan adanya sideways, which means if Bitcoin berhasil sideways di sini untuk jangka waktu yang lama, let's say 2 bulan atau maybe 2,5 bulan atau bahkan 3 bulan, maka ada potensi kita sedang melakukan proses akumulasi. Dan itu bukan berdasarkan kata saya, tapi balik lagi berdasarkan teori-teori yang memang sudah ada di pasar ya. Kenapa sih bisa dikatakan seperti itu? Ada reason di balik itu, dan why-nya itu yang teman-teman harus cari tahu ya, supaya bisa lebih mandiri. Alright. Sorry teman-teman, kekencangan saya ngomong. Nah, ini between dumb money and then smart money. Dumb money, saya nggak bilang dumb money, mungkin lebih ke less experienced trader ya. Dimana biasanya mereka tidak melihat suatu potensi pada saat market sideways. Kecenderungan pada saat market sudah bentuk tiang hijau. Related nggak sih dengan kondisi yang teman-teman pernah alamin ketika marketnya sideways, kita nggak pantau. Contohnya ya, ini contoh yang menurut saya paling relate. Dogecoin ya. Jadi begitu Dogecoin dulu pernah mengalami yang namanya sideways berkepanjangan, semua orang nggak bakal ngelirik Dogecoin. Tapi begitu tiang hijau, oke, suddenly everyone starting bahwa Dogecoin menarik nih, bisa naik nih, potensinya kuat. Tapi begitu dia balik ke sideways lagi, saya rasa banyak investor-investor muda yang mengaku dirinya investor tapi tidak paham yang namanya dengan situasi atau proses akumulasi. Di mana berdasarkan Dow Theory sendiri, inilah proses akumulasi. Ketika seorang whales bisa beli berkali-kali di harga yang murah tanpa memindahkan average price mereka. Jadi setiap kali ada orang yang jual, yang beli whalesnya, oke, thank you banget, sini gue pegang. Lu mau jual, oke, boleh, sini gue pegang ya. Lu mau jual berapa? Harga murah, oke, sini gue ambil ya. Dia akumulasi sehingga dia nggak perlu beli di harga yang lebih mahal. Jadi average price dia itu biar gimana pun dia coba maintain agar tetap berada di bawah. Dan sehingga ketika market naik, oke, saatnya take profit. Ayo kita bikin berita supaya makin banyak orang yang mau beli. Belinya sama siapa? Sama saya, karena saya yang punya koinnya. Oke, begitu makin naik lagi, oke, ayo kita bikin berita lebih heboh lagi. Kita goreng media, bilang Dogecoin bisa $1 supaya orang makin FOMO. Karena terbukti dalam ya beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, kita bisa ngepam harga Dogecoin begitu signifikan. Oke, when everybody FOMO, when everybody thinks bahwa ini saatnya beli nih, $1 dari 0,2 ke $1, lumayan, masih bisa dapat 5 kali lipat, saatnya beli. Ya disitulah ketika the money, smart money
justru melakukan aksi taking profit. Jadi dia sell, dan begitu marketnya start sideways, guess what? Everybody start thinking market crypto bakal didam, bakal parah, bakal nggak mungkin naik lagi. Ketika orang mulai berpikir terbalik, disitulah para whales melakukan akumulasi. Dan mereka harus melakukan itu diam-diam. Kenapa? Kalau kita semua tahu, otomatis kita juga punya pemikiran yang sama. Wah, udah saatnya kita beli juga. Nah, itu yang dicegah oleh para whales. Jadi, mereka work in silence, kita di luar sana lebih banyak hebohnya, teman-teman ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, itulah sedikitnya sharing yang bisa saya berikan ya, Kak Maria. Tentu saja ada versi lengkapnya, tapi untuk versi lengkapnya kita perlu discuss ini lebih dari, ya maybe lebih dari 1 jam, 2 jam, bisa lebih ya. Tapi yang pasti itulah sedikit sharing saya ya. Saya di sini adalah seorang yang memanfaatkan financial market, which means saya ngelihat dari berbagai opportunity yang ada. Dari segi pasar derivatifnya kita manfaatkan, karena di situ kita bisa short. Jadi begitu market turun atau market drop, gak ada masalah karena kita masih bisa taking profit dari penurunannya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus berpikir gimana caranya kita memanfaatkan peluang ini di tengah resesi ekonomi yang cukup mengerikan dan bisa membuat market terjadi crash besar-besaran, tapi kita bisa maintain aset kita dengan baik. Dalam arti supaya kalau misalnya kita punya uang gitu ya, value uang kita nggak turun. Minimal kalau kita simpan emas aja, value uang kita itu meningkat seiring dengan harga emas yang meningkat. Dan itu adalah salah satu strategi paling sederhana untuk mengatasi penurunan value mata uang kita dari yang namanya resesi atau ya inflasi ya. Lebih kurang seperti itu. Hopefully itu bisa menjawab. Dan sekiranya ya sekali lagi saya menekankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa saya di sini bukanlah seorang yang bull boy, bukan seorang yang bear boy. Saya lebih ke arah ya realistis aja. Apa yang ditunjukkan chart ke saya coba manfaatkan. Sesimpel itu aja. Which means saya kiblatnya itu profit ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, terus ada yang menarik. Tips nanti kita coba bahas di video terpisah ya. Pertanyaan simple tapi jujur menarik. Ini juga tapi jujur aja ini bikin khawatir dari Mr. X. Apakah kripto bisa jadi tempat invest yang aman dalam jangka panjang? Ngelihat kasus Luna dan UST segampang itu mereka mainin uang investor dengan jumlah triliunan. Nah, sebenarnya membahas soal situasi ini menjadi concern kita semua, dan saya cukup yakin hal itu adalah pertimbangan kita semua. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kasus Luna itu nggak cuma Luna kok, atau kasusnya kita bilang Lehman Brothers-nya kripto ya, itu nggak cuma Luna, tapi ada banyak sekali koin-koin di luar sana yang sudah menjadi dead coin. Bahkan katanya dead coin cryptocurrency ada berapa gitu, kita coba cek ya. Kalau nggak salah itu ada lebih dari 1.600 ya cryptocurrency yang dilupakan di dunia ini. Dan itu artinya Luna is not really the first case. Cuman Luna itu sempat heboh dan sempat ngeboom sehingga sangat viral gitu loh. Kalau teman-teman ingat beberapa bulan lalu itu sempat ada Squid Game token yang sempat scam juga. Dan ya nggak jauh beda sebenarnya dengan kondisi Luna kan, sama-sama disikat gitu loh oleh para whales-nya. Namun kita harus pahami, ada beberapa cryptocurrency atau ada beberapa alts ya maybe yang bisa dikonsider sebagai sarana investasi yang cukup aman. Tapi balik lagi, teman-teman maunya investasi atau trading. Jangan kalian trading tapi rasa investasi, atau sebaliknya investasi rasa trading ya. Baru profit sedikit udah kabur, giliran beli terus nyangkut, wah gue investor. Ayo kita tunggu sampai next bulan ya. Ibaratnya begitu next bulan baru naik 20%, 30% profit. Selama ini disangkutin, wah akhirnya profit juga, thanks God, ulalah saatnya take profit. Duit gue selama ini yang udah gue tanam akhirnya bisa gue petik lagi. Itu adalah mindset yang kebanyakan orang ya, atau yang kebanyakan terjadi pada orang-orang secara umum gitu ya. Jadi saya pikir terkait dengan jangka panjang, well, I think so far so good, terutama kita ngomong Bitcoin. Makanya saya selalu bilang, kalau misalkan Mr. X mau tahu lebih detail, saya udah sempet jabarkan ya di live streaming di sini, kripto terbaik untuk diakumulasi pada saat bear market. Kenapa saya katakan top 5 coin? Karena memang top 5 coin ini ya at least terbukti dari segi project mereka memang mengerjakan dengan serius. Fundamentalnya juga oke, dan sudah survive bear market beberapa kali, which means inilah yang perlu kita hadapi bersama. Makanya kadang orang
selalu nanya yang altcoin yang bahkan sorry itu saya ya kayak koin-koin yang super kecil gitu loh. Bagi saya itu adalah sarana spekulasi. Jadi kalau teman-teman berharap itu mendadak meledak jadi bisa bikin kalian jadi tajir kayak case-nya Shiba atau mungkin kayak case-case-nya apalagi contoh-contoh koin yang meletus gila-gilaan gitu loh. Gak banyak gitu. Tapi kalau kita ngomongin teman-teman pengen maksudnya smart investing-nya dalam tanda kutip, ya kita pengen invest dengan in a smart way gitu loh, which like smart money ya, or something like that ya. Ya itulah yang harus kita pahami secara fundamental sekuat apa. Nah kalau misalnya Bitcoin, ya banyak orang percaya Bitcoin itu bisa sampai $100,000 in the long term. Well I think no problem gitu loh, karena Luna itu just one of other case dari berbagai macam kripto atau deadcoin yang sudah ada gitu. Jadi bukan berarti nggak mungkin terjadi, bisa saja terjadi, but overall kita melihat dulu bahwa yang namanya market cap-nya Bitcoin saat ini di angka ratusan miliar dolar, itu seharusnya menjadi pertimbangan kita juga bahwa even though Wells mau menggoyangkan market, they need a lot of money dan they need kita bilang apa ya, kejahatan terstrategi lah ya, atau kejahatan terstruktur gitu loh, secara bersama-sama. Ayo kita matiin duit rakyat, boom, dia kerjakan bersama-sama. Harus dilakukan seperti itu. Dan untuk case-nya Bitcoin, saya rasa nggak segampang itu. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Dan sesimpel itu, atau dengan pemahaman sesimpel ini, kita bisa tahu bahwa yang namanya risk itu akan selalu ada di financial market. Jadi tidak ada dalam tanda kutip invest yang aman. Ya, kalau mau cari aman, even kamu taruh di deposito bank aja, duit kamu masih bisa hilang. Ada beberapa kasus bank yang istilahnya fund manajernya lah atau orang perbankannya lah menyalahgunakan uang tersebut, dan itu bukan tidak mungkin terjadi. There is no such thing yang namanya aman di dunia ini, terutama financial market. Ya, kita ngomongin dulu. Yang ada adalah mana yang secara resiko lebih minim atau lebih kecil. Sehingga di sini sudah resikonya lebih kecil, kita juga atur money managementnya. Wah, ini kan instrumen beresiko, berarti kita nggak bisa taruh semuanya di sini. Let's say kalian punya aset total 100%. Wah, 40% mau diinvestasikan. Dari 40% di split lagi. Mana aset yang tidak terlalu beresiko, mana aset investment atau instrumen yang cukup beresiko, dan mana yang sangat beresiko. Which means pada case ini, ya di cryptocurrency. Dan di crypto sendiri, di split lagi. Mana yang paling sedikit resikonya, yaitu di Bitcoin. Lalu teman-teman lihat lagi, mana yang dalam tanda kutip resiko rug pull-nya atau scam-nya paling kecil. Ya, Bitcoin gitu loh. Kita ngomongin Bitcoin, si mother of coin yang sampai detik ini tidak ada satupun koin di dunia ini yang bisa memflip ya Bitcoin sebagai dominasi market cryptocurrency, karena memang dia adalah pelopornya. Nah, dengan pemahaman ini kita jadi setidaknya nggak berpikir bahwa ya financial market itu adalah tempat kita untuk cari cuan. Yang ada di pikiran kita cuma cuan ya, yang sebetulnya harusnya kita pahami dulu resikonya di awal, baru kemudian kita coba ya istilahnya terlibat di financial market. Dan dari pengetahuan resiko ini kita bisa mempertimbangkan di manakah tempat kita menaruh telur paling banyak. Kalau misalnya ini paling banyak tapi wadahnya rapuh sekali, rawan sekali yang namanya pecah atau rusak, ya berarti salah kita juga karena kita nggak pelajari wadahnya dari awal ya. Setidaknya itu pemahaman saya, dan ya mau khawatir ya boleh saja, tapi ingat, khawatir itu akan turun dengan sendirinya seiring dengan pengetahuan kita. Dan kalau misalnya dirasa cukup beresiko, lebih baik cash out dulu dan kita pelajari dulu fundamentalnya, baru kemudian kita coba terlibat sekali lagi ya. Itu pertimbangan dari saya ya. Oke. Nah, saya rasa dua hal itu ya yang cukup menarik untuk dibahas. Yang satu lagi saya akan coba bahas yang paling simple dan sederhana. Oke, ini paling simple. Raden Budi, belakangan ini market seolah up tapi paling lama bertahan 2 hari kebanting lagi. Nah, inilah yang namanya atau yang dinamakan dengan fase akumulasi atau sideways. Seperti yang saya tadi sampaikan, teman-teman ingat, kita itu terbiasa dengan market yang namanya bull run. Ya sebenarnya nggak kita sih, saya sih nggak terbiasa. Tapi kalau teman-teman, saya cukup yakin, apalagi yang baru terlibat cryptocurrency di tahun 2020-2021, itu kayak beli apa-apa gampang naik, beli apa-apa gampang naik. Sehingga dalam tanda kutip ya,
kalian itu terbiasa dengan yang namanya situasi market. Kalau beli itu dalam 2-3 hari harus ada performance. Kalau misalnya nggak naik, nggak profit, berarti ini scam, ini rug pull, ini resiko dibanting lagi dan lain sebagainya. Guys, kalian harus tahu, Tokopedia itu didirikan tahun 2009 dan bisa booming setelah hampir 10 tahun. Ya, jadi kok nggak salah ya udah lewat dari 10 tahun bahkan dia baru booming gitu loh. Nah, kebayang nggak sih investornya di Tokopedia, mereka udah ngedepin duit, udah taruh duit itu seberapa lama? Ya, ini kebanyakan orang nggak paham. Ya, kebanyakan orang tidak paham di sini. Jadi dia beli koin, dia beli kripto dengan dalih investasi, tapi mengharapkan return yang luar biasa cepat dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Dan itulah masalah besar bagi kebanyakan para trader yang baru terjun lah istilahnya di dunia financial market ya. Karena ya terbiasa dengan yang namanya gain luar biasa signifikan, 10x, ya 20x, 100x. Apalagi maaf, ada banyak crypto influencer yang waktu muncul pada saat bull run dan mereka mempromosikan semua koin, literally semua koin yang mengendorse mereka. Dan disinilah menjadi problem ketika terbukti memang ada beberapa yang ngepumpnya signifikan, tapi akhirnya market di Indonesia terbiasa dengan hal tersebut dan saat ini menjadi problem ketika memang market kripto ini menawarkan peluang investment yang oke, kita nggak bisa berpikir jernih. Kita cuma ngelihat ini as ya udah pokoknya kalau bear market udah gua nggak mau invest, gua nggak mau ini dan lain sebagainya. Guys, kalian harus tahu orang-orang sukses di cryptocurrency itu datangnya dari market bearish atau winter market, bukan mereka yang melakukan akumulasi pada saat harganya sudah naik. Dan itulah rata-rata yang pada saat kenal market crypto, financial market pada saat 2020-2021. Itulah rata-rata traders yang saat ini, ya kalau di sini dibilangnya dump money gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka yang paham, inilah saatnya mereka melakukan akumulasi. Jadi jangan dipikir para whales itu nggak melakukan akumulasi gitu ya. Mereka mungkin melakukan akumulasi tapi in silence way. Itulah yang tadi sempat saya sampaikan ya, work in silence, between work with gitu ya. Waduh, dam, dikit-dikit Twitter. Akhirnya kita nggak paham dan akhirnya kita juga terjebak dengan situasi yang namanya ketinggalan momentum ya. Perlu kalian pahami bahwa yang namanya the Great Recession atau resesi ekonomi besar, apalagi dipicu oleh Amerika Serikat dan terjadi secara global, itu ada yang nama istilahnya itu the Great Reset. The Great Reset artinya yang kaya sekali bisa jadi miskin sekali, dan yang miskin sekali at the same time bisa menjadi kaya sekali selama kalian punya pengetahuannya. Dan itulah yang harus dipahami dengan situasi saat ini. Jadi kita nggak boleh tutup mata dengan kondisi ekonomi di Amerika, dengan inflasi di sana, dengan kebijakan The Fed. Mereka yang memberikan kita clue seperti apa kita harus melangkah ya. Dan sedikit itu saja ya mungkin chit-chat crypto pada malam hari ini. I hope the talk ya bisa memberikan teman-teman insight yang baru, bisa menarik, bisa membuat teman-teman di sini lebih mendapatkan informasi yang lebih positif, dan pokoknya yang terbaik buat everybody. Thanks everyone for having me tonight. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers and bye-bye. By the way, yang belum kebagian, ditunggu nextnya. Cheers.